Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Al-Iman, Al-Iman TV dan juga Ar-Rayyan TV rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Senin, hari yang ke-25 di bulan Sya'ban 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2022. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir di ruang dengar Anda untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah Mutiara Subuh bersama Al-Ustaz Aunur Rafiq Fron LC Hafizahullah Ta'ala. Dan pada kesempatan perjumpaan kali ini, tema yang ingin disampaikan oleh beliau insyaallah ta'ala adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya, silahkan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp yang dikirim ke nomor kami 0873 kali 04 kali 846. Pertanyaan melalui line interaktif di nomor 031 3710210. Baiklah ikhwatal iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Aunur Rafiq Ghufran LC Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari seiman dan setakwa, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kita banyak sekali. Dan tak lupa karunia-karunia ini harus kita syukuri dan kita peruntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kenikmatan yang kekalnya nanti di akhirat. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, gerbang atau pintu Ramadan sudah dekat dengan kita. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan amal-amal soleh. Dari mulai siang hari malam hari, dari berbukanya dan juga sahurnya. Dan inilah yang harus kita sambut dengan gembira. Kita menyambut Ramadan yaitu dengan amal ibadah. Meningkatkan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah akhlak-akhlak beliau. Perlu difahami akhlak beliau yang pertama menentukan, yaitu satu Ramadan kembali kepada waliul amri. Ya, bukan kepada kelompok tapi kembali kepada waliul amri. Dan sudah kita bahas dulu, yaitu tentang pembahasan beberapa waktu yang lalu. Dan karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah Ta'ala dan taatlah kamu kepada Rasulnya. Ya, dan juga kepada pemimpin-pemimpinmu. Kita menentukan satu Ramadan itu bukan satu bulan sebelumnya, bukan 5 hari, bukan 7 hari sebelumnya. Tanggal 29. Sebagaimana hadis yang kemarin kita pahami.
Maka beliau ketika tanggal 29 menyuruh para sahabatnya untuk melihatnya. Jadi bukan ditentukan 5 bulan sebelumnya atau 10 hari sebelumnya, karena itu hubungannya dengan bulan. Ya, ini harus kita fahami. Dan kita ketaatan kepada awalul amri hal ini merupakan satu hal yang wajib, agar kaum muslimin ini tidak pecah belah. Ini yang pertama yang harus kita fahami. Yang nomor 2, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Ya, dijelaskan di sini beberapa keterangan para ulama. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kana fi Ramadana wa ghairihi ahsanan nasi akhlaqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan paling baiknya akhlaknya, tidak mencaci, tidak menghibah, tidak berdusta, tidak mencela. Wa kana ya'muru ummatahu bidzalika khususan lis-shaimin. Diperintah pula umatnya agar mereka akhlak yang mulia. Perintah Allah Ta'ala kita memiliki akhlak yang mulia karena itu sesuai dengan fitrah manusia. Kalau kita dimarahi, tidak mau, jangan marahi orang. Kalau kita dighibah, tidak mau, jangan menghibah orang. Manusia memiliki fitrah yang sama. Oleh karena itu di waktu siam ini di antara akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada kita semuanya, malam yata' qaula zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi khasatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Tirmidzi dan Abu Dawud rahimahumullah. Beliau bersabda, barang siapa yang dia siam tidak meninggalkan obrolan-obrolan, perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, duduk ngobrol santai ya setengah jam ya 1 jam, atau juga berdusta atau juga menggunjing ya, dan juga pula yaitu membohongi, mengurangi timbangan, memalsu. Ini amalan-amalan bisa menjadi sebab berkurangnya atau terhapusnya amal yang baik. Tatkala Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Maka mafhum mukhalafahnya, amal yang jelek itu akan menghapus amalan yang soleh. Inilah yang harus kita fahami. Jaga lisan kita. Ya, terutama para asatid, orang-orang punya ilmu lebih utama untuk menjaga agar menjadi contoh yang lainnya. Dan ketika lupa mengucapkan yang jelek, istighfar, astaghfirullah. Wal amala bi, dan juga orang itu tidak mau meninggalkan amalan-amalan yang buruk. Amal yang buruk banyak sekali. Pergi ke tempat-tempat maksiat, atau yaitu mendolimi seseorang, hutang sudah mampu membayar tidak dibayar hutangnya, ini amal-amal yang buruk. Ya, apa yang menjadi kewajibannya tidak ditunaikannya, ini amal yang buruk. Maka beliau menjelaskan, falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Ta'ala tidak butuh orang itu meninggalkan makannya dan minumnya. Bayangkan ketika yang halal saja bulan Ramadan ini, siang harinya kita tidak boleh makan, minum, kumpul istri. Padahal itu kebutuhan kita pokok. Bagaimana orang melanggar? Dia tidak makan, tidak minum, tidak kumpul istrinya karena mentaati Allah Ta'ala, sementara lalu dia melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahihul Jami' juz 5 halaman 88 disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah taala,
laisa siyamu 'anil akli wasyarabi. Siam itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, bahkan juga bukan meninggalkan yaitu kumpul dengan istri. Innama siyamu 'anil lagwi warrafasi. Yang dinamakan siam puasa itu harus menjaga jangan sampai mulut kita ini bicara yang tidak ada manfaatnya. Dan jangan sampai pula mulut kita ini bicara yang kotor, yang mengandung nafsu, birai dan juga yang lainnya. Ini hukumnya haram. Nah, ini perlu kita pahami. Yang paling bagus sih kita diam, kalau mau bicara berpikir dulu. Fa in sabaka akhadun aw jahala 'alaika faqul inni shaim. Kalau ada orang mencaci dirimu atau dibodoh-bodohkan dirimu, diolok-olok, kita tidak boleh membalas olok-olok. Beritahu saya ini tidak boleh, ana shaim, saya ini suruh puasa oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh mencaci dirimu. Tidak boleh pula menghina dirimu. Bayangkan, jadi siam mulut kita, siam mata kita juga dari yang haram, siam telinga kita dari mendengarkan nyanyian yang lainnya pula, siam pikiran kita dari melamun yang tidak baik, siam pula kaki kita, tangan kita supaya tidak melangkah menuju ke tempat maksiat. Nah, ini yang harus kita fahami. Ya. Selanjutnya, termasuk akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ahli baitihi fi Ramadan wa ghairihi. Perlu kita memahami bagaimana akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya, baik pada bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan. Karena umumnya kita ini berkeluarga, tidaklah bertengkar dalam rumah tangga karena sebab akhlak kita yang buruk. Tetapi kalau akhlak yang mulia, insya Allah ini menjadi kebaikan dalam keluarga kita. Wa kana alaihi salatu wassalamu yata'ahadu ahlahu wa yuhsinu usratahum fi Ramadana aksara min ghairihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan berbuat baik kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, keluarganya, dan juga berbuat baik pula kepada kerabatnya bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan. Jika selain bulan Ramadan beliau berbuat baik, maka bulan Ramadan lebih meningkatkan perbuatan baiknya, karena Allah Ta'ala menggandakan pahalanya. Fakana ya'ti ahlahu fi laili Ramadana. Beliau kumpul, maknanya kumpul ya tidur bersama istrinya malam hari. Wa rubbama adrakahu al-fajr. Bisa juga kadangkala yaitu sebelum yaitu subuh berkumpul dengan istrinya. Wa huwa junubun min ahli, tetapi fayaghtasilu wa yasumu. Namun tetap siam dan juga tentunya mandi junub. Mandi junub boleh setelah yaitu waktu subuh. Tapi berkumpulnya tidak boleh waktu subuh. Tapi sebelumnya mandinya boleh ditunda setelah yaitu adzan subuh. Karena Allah Ta'ala membolehkan bagi siapapun yang shaim untuk bertemu dengan istrinya malam hari. Tetapi siam diharamkan kita. Dan tidaklah Allah Ta'ala melarang kita, melainkan untuk kebaikan kita sendiri. Ini harus kita pahami. Dan jangan sampai kita pada waktu siam cumbu rayu dengan si istri, lalu jatuh kepada yang haram. Wa rubbama qabbala ba'da ahlihi wa yubashiruhunna wa huwa shaim. Kadang-kala beliau mencium istrinya. Tapi beliau bisa menjaga kehormatan diri. Tidak bisa menjaga yaitu syahwatnya. Ini harus kita fahami. Tidak seperti orang Yahudi atau yang lain, kalau sudah siang, di siang malam tidak mau berkumpul, tidak mau tidur bersama dengan si istrinya. Ini ghulu
Dan ini melampaui batas. Selanjutnya pula beliau di rumah pula juga membantu keluarganya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahlihi. Adalah Rasulullah SAW membantu di rumahnya. Yakhribu syatahu, memerah susu kambingnya. Subhanallah, tidak menyuruh orang lain, diperah sendiri. Karena orang beramal untuk dirinya. Wa yaksifu na'lahu, dan juga menjahit sandalnya yang putus. Nah, dijahit sendiri. Itu pemimpin yang besar, tidak ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan beliau. Dan memberi contoh kepada keluarga, memberi contoh kepada umat. Jika beliau orang yang mulia, masih sempat pula membetulkan sandalnya yang rusak, dijahit sendiri, bagaimana dengan kita? Karena Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya. Sekarang karena orang itu kaya, ya, mencuci dicucikan oleh orang lain, nyapu suruh orang lain suruh nyapu, ya, yaitu masak suruh orang lain masak. Bukan tidak boleh, tapi mana amal kita? Ya, orang itu kalau sudah banyak bergerak badannya dia, maka peredaran darah itu lancar. Dan orang beramal untuk dirinya. Bayangkan orang-orang yaitu di tempat-tempat yang jauh, ya, pegunungan yang lain, dia beramal, bekerja yang bagus. Sehingga apabila kita ada kelebihan uang yang mestinya itu untuk yaitu kaum buruh kita, tapi kita bisa mengamalkan sendiri, maka kelebihan uang itu bisa kita infakkan fi sabilillah. Wa yatawadha'u li ahli, dan beliau merendahkan dirinya kepada istri-istrinya. Tidak marah. Tapi memang istri beliau orang yang punya ilmu, mengerti. Orang itu kalau punya ilmu, yang satu punya ilmu, itu nikmat yang besar. Kalau yang satu punya ilmu, yang satu tidak punya ilmu. Nah, kalau yang punya ilmu dia bersabar, bisa menasihati, mulia. Orang yang sebagai keluarga yang tidak punya ilmu yang mau dinasihati. Wa yadkhilu surura ila qulubihinna, dan juga beliau menghibur hati-hati keluarganya, istrinya. Wa ya'kulu ma yajidu, dan makan apa yang ya jumpai. Kalau selera ya dimakan, kalau tidak selera diam beliau. Ini akhlak beliau. Kenapa? Karena memang istrinya wanita yang mulia, mengerti tanggung jawab dalam rumah tangga. Nah, kemudian juga Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara akhlaknya yastaqu wa wasaimun, juga bersiwak. Ya, bersiwak. Kalau kita mungkin pakai sikat gigi, nah, som. Ya, ini menunjukkan orang muslim adalah orang yang bersih. Bersih badannya, mandi, bersih mulutnya, dia berkumur dan juga berpakai siwak. Inilah kebaikan Islam. Tidak ada yang bisa melebihi kebaikan Islam apabila orang yang masuk Islam itu mengamalkan yang baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yamna'uhu siyamu minat tasawwuki qabla zawali wa ba'dahu. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk bersiwak, baik itu sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir atau sesudahnya. Berbeda dari sebagian pendapat ulama fikih, katanya diharamkannya, tidak. Yang penting bagaimana menjaga jangan sampai air-air yang jangan sampai menelan ya ludahnya, yang itu bisa membatalkan kalau ada air-air yang masuk tenggorokan kita. Kalau kita yaitu mamanya panas sekali menelan yaitu apa yang ada di mulut kita, tidak mengapa, karena itu bukan dari luar. Dan juga beliau bersabda, as-siwaku mutahhirul fammi murdatun lirabbi. Nah ini. Jadi siwak ini bukan hanya sekedar membersihkan mulut kita.
Nah, dari bau-bau busuk makan yang kita makan malam hari dibersihkan, dan juga menjadi sebab kita diridhai oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, menunjukkan Islam menata kebersihan fisik kita, badan kita. Makanya bagi siapapun yang punya yaitu gigi yang kerowok, ya, atau yang luka, atau yang pecah spau atau yang lainnya, supaya dibersihkan, berkumur, dan juga yang lain, supaya kita yaitu menjadi orang yang bersih. Namun walaupun kita siam, tetap kita berkumur. Ya, siwak tidak mengapa, tapi jangan sampai berlebih-lebihan sehingga masuk air itu ke dalam tenggorokan kita. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Albani, demikian juga dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummati annahu kanat yatamadmadu wa yastansiku wa huwa shaimun. Dan di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya, bahwasanya beliau berkumur dan menghirup air ke hidung untuk bersihkan kotoran-kotoran di hidung ini. Karena setan-setan malam hari tidur di hidung kita ini, kita tidak tahu. Nah, sedangkan kita waktu siang boleh, cuma tidak boleh mubalagh, berlebih-lebihan. Dikhawatirkan nanti air yang kita hirup di hidung kita akan masuk ke tenggorokan kita. Apa kata beliau? Waqala wa baligh fil madmadati wal istinsyaki illa an takuna shaiman. Maka berlebih-lebihanlah kamu ketika berkumur dan ketika menghirup air hidung, kecuali kalau kamu dalam keadaan shaim, yaitu siam. Ya, maka kita batasi supaya tidak ada air yang masuk ke tenggorokan kita, atau tidak ada air yang masuk yaitu ke hidung kita lalu masuk ke tenggorokan kita. Ini akhlak beliau bersih. Kemudian juga Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yusafiru wa fi Ramadhana wa akhwaluhu fiha. Beliau pun pada bulan Ramadan juga pergi. Ya, bukan di rumah seperti sebagian manusia kalau sudah siam tidur. Mulai setelah sholat subuh nanti bangunnya yaitu kalau sudah mau asar, lalu jalan-jalan mencari matahari, ini sudah terbenam apa tidak. Bukan itu. Ya, siam bukan menyuruh kita tidur terus. Bahkan bagaimana kita bisa meningkatkan dengan siam ini, meningkatkan amal. Wa kana hadyuhu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan fi safari min akmalil hadyi. Beliau pada waktu bulan Ramadan ketika safar, paling baiknya safar. Falam yakun yushaddidu 'alan nas. Tidak pula beliau pernah mempersulit bepergian. Jangan safar kalau kamu siam, bukan begitu. Karena orang suatu saat pekerjaannya musafir, pergi karena jadi pegawai ke sana kemari, pulang pergi, atau dia sebagai orang yang sifatnya yaitu nyupir angkutan umum atau yang lainnya, bukankah dia safar? Naam, fakana yusafiru ma'ahu ashabuhu radhiyallahu anhum. Dia juga pernah pergi bersama sahabatnya. Nah, pergi bersama sahabatnya. Yang bagus itu kalau pergi ada temannya. Karena apabila ada sesuatu, yaitu maka teman kita bisa saling bantu-membantu. Faman syaa shama wa man syaa aftara. Ketika beliau dalam keadaan yaitu safar, maka memberitahu siapa yang ingin berbuka ketika safar silakan, dan siapa yang masih kuat untuk siam silakan siam. Ini kelonggaran di dalam Islam ketika safar. Karena Allah Ta'ala maha tahu orang itu musafir lain dengan orang itu mukim. Maka orang itu ketika mukim jasadnya lebih kuat. Karena tidak ada tenaga yang keluar.
Tapi kalau safar menimpa kepanasan, kehausan, yang lainnya. Nah ya, namun safar kita lain pada zaman safarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau naik khimar, beliau naik unta. Ya tentunya di padang pasir. Akan kena yaitu udara dan juga panas, dan di padang pasir di Saudi lah dengan kita. Jadi kalau sudah panas ya, kemudian ada angin itu menampas yaitu di muka kita seperti ada apinya. Ya, dan juga pada waktu itu pun juga panas, yaitu haus sekali. Idza kharaju limulaqati aduwin, terutama apabila beliau dan para sahabatnya itu sedang menjumpai atau menghadapi musuh. Hatta yakunu aqwa 'alal jihadi, supaya bisa melawan musuh ini dan supaya kuat badannya, maka beliau berkata kepada para sahabatnya, innakum mulaqu aduwikum, kamu itu sedang menghadapi musuh-musuhmu. Wal fitru aqwalakum, kalau kamu berbuka itu lebih kuat jasadmu. Karena kekuatan manusia didorong dengan makanan, didorong dengan minum. Makanya kalau orang itu siam ya, apalagi dia bukannya sahurnya sedikit, minumnya sedikit, apa yang terjadi di badan kita? Panas. Panas badan kita. Haus. Ya, bahkan pula ada satu saat pusing karena kekurangan makan. Bagaimana perang? Lalu badannya panas, lemas. Boleh. Ya, karena siam bisa diganti dengan pada waktu hari yang lain. Tetapi menghadapi musuh tidak bisa kita tangguhkan. Waraghabahum fil iftari fis safari, bahkan beliau menganjurkan kepada sahabatnya ketika pada waktu safar tidak mampu, sebaiknya berbuka. Dengan dasar hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, laisa minal birri asyamu fis safari, laisa minal birri asyamu fis safari, tidak termasuk kebaikan bagi orang yang siam lalu kemudian dia dalam keadaan musafir. Bukan termasuk kebaikan orang musafir itu yang apabila dia siam. Dan ini hadis beliau. Dan menunjukkan ini belas kasihan beliau kepada umatnya. Inilah yang perlu kita faham kalau kita safar dalam keadaan yaitu perut kita lapar sekali, haus ya, dan menjadi sebab lemahnya badan kita, kita tidak bisa melaksanakan pekerjaan kita, maka kita boleh berbuka. Wa fi lafzin li muslimin, alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum, terimalah rukhsah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah memberikan rukhsah atau keringanan pada dirimu. Bukankah ketika seorang wanita sedang menyusui atau sedang hamil butuh makanan yang banyak? Wanita itu kalau sudah hamil, memang kalau hamil pertama mungkin ya tidak mau makan atau malas. Tapi kalau sudah janin itu sudah berwujud sebagai manusia, maka makan banyak. Karena yang dimakan itu untuk anaknya pula. Apalagi yaitu seorang ibu yang menyusui. Ya, disesap terus oleh anaknya. Makanan untuk ibunya dimakan oleh anaknya. Dan apabila dilepas susunya, menangis anak itu. Kita harus juga belas kasihan terhadap anak. Boleh kita berbuka. Tapi seandainya kita itu yaitu sahur banyak sekali. Karena untuk anaknya dan juga yaitu untuk fisiknya. Dan anak itu bisa dibantu dengan susu yang lainnya. Dan itu mau, maka tidak mengapa apabila melanjutkan siamnya. Tetapi kalau memadaratkan kepada anak, tidak diperkenankan. Karena ad-dinu yusrun. Din itu mudah. Allah Ta'ala memerintah kita untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Selanjutnya, wa basaral fitra amama ashabihi hinama dakhala Makkah fatihan liyata'assau bihi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja berbuka di hadapan sahabatnya ketika beliau sedang
menyerang kota Mekah untuk dikuasainya. Nah, kenapa beliau berbuka dulu padahal mampu? Liyata'assau bihi, supaya ditiru oleh sahabatnya. Nah, karena beliau adalah suri tauladan untuk umatnya. Begitu seorang pemimpin. Ya. Ketika melihat anak buahnya tidak mampu siam, maka beliau membatalkan siamnya. Karena suatu saat orang itu malu, ya si fulan mampu siam, kenapa saya tidak mampu siam? Sehingga dalam keadaan terpaksa dia harus menahan kehausan, kelaparan. Tapi imam tidaknya beritahu. Fafi riwayatin li muslimin, diriwayatkan Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada tahun pembukaan kota Mekah itu pada bulan Ramadan. Jadi merebut kota Mekah pada bulan Ramadan. Dalam keadaan beliau siap. Subhanallah. Ternyata Ramadan ini banyak amalnya. Kita belum pernah perang. Kadang-kadang memerangi hawa nafsu saja kalah kita dengan hawa nafsu. Fasama, maka beliau siam hatta balagha qura al-ghamim, sehingga ketika beliau sampai suatu tempat namanya Qura al-Ghanim, fasama nas, dijumpainya manusia itu siam, para sahabatnya siam, padahal mau perang, mau melawan, mau merebut kota Mekah. Summa ta'a biqadhin min ma'in, lalu beliau meminta yaitu airnya, yaitu satu gayun diangkatnya oleh beliau. Farafa'u hatta nadara nasu ilaihi, sehingga manusia melihat beliau dalam keadaan yang sedang perang ini mengangkat gayunnya, yaitu tempat yang isinya air mau diminum. Summa syariba, kemudian beliau minum dulu sebelum para sahabatnya. Bayangkan kaum muslimin kalau orang itu sedang dalam keadaan lapar sekali, haus sekali, tentu akan berpengaruh pada pikirannya, berpengaruh kepada badannya. Tapi kalau ada orang punya ilmu, memberi contoh, senang pengikut itu sendiri. Faqila lahu ba'da dzalika, maka setelah beliau minum, sahabatnya ada yang belum minum, inna ba'dhan nasi qad shama, saya lihat sebagian sahabatku ini masih ada yang saum, masih ada yang berpuasa. Apa kata beliau? Ulaikal usatu, ulaikal usat, itu orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durhaka. Nah, ya ini kalau kita pepergian, ya safar, lalu ada imamnya, yang lainnya, ternyata beberapa orang tidak kuat dia untuk siam, maka sebaiknya kita juga yaitu kebersamaan dengan mereka. Ya, kita tidak siam saja. Ya, karena tetapi kalau semuanya semangat dia siam dan kuat, tidak mengapa, kita lanjutkan. Wa antasumu khairul lakum. Ini petunjuk Rasulullah SAW ketika safar. Dan boleh orang-orang yang pekerjaannya yaitu jauh seperti supir, ya, antar provinsi atau yang lainnya, ya, yang sifatnya dia tidak mampu untuk siam, boleh. Berbuka tentu harus mengganti pada hari yang lainnya. Selanjutnya, rahmatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi fi Ramadan wa ghairihi. Belas kasihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya pada bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan. Wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bi annahu rakhasa lil maridi bil iftari imtisalan liqaulillahi ta'ala. Di antara rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, belas kasihannya beliau kepada umatnya, beliau membolehkan orang yang sakit untuk berbuka pada waktu Ramadan. Tentunya sakit yang mengganggu fisik kesehatan badannya, yang mengganggu yaitu tidak sehat badannya. Adapun penyakit namanya sakit banyak, panu juga penyakit, kadas juga penyakit, ya, rambutnya gatal juga sakit. Tapi itu tidaklah
menjadi sebab kita boleh yaitu tidak siam. Karena itu tidak memadaratkan. Siam pun juga masih gatal kepala kita. Siam pun juga masih yaitu masih pula gatal badan kita. Nah, seperti panu, kita siam dan tidak siam ya panu itu tetap ada. Atau kudis. Tapi kalau orang itu memang dianjurkan oleh dokter, Pak, jangan atau Bu, jangan siam dulu, ini baru operasi. Ya, perlu adanya penyembuhan, maka kita menerima keterangan dari dokter tersebut. Selagi dokter tersebut orang-orang bisa dipercaya. Bukan yaitu membujuk kita, tapi betul-betul ingin kebaikan untuk pasiennya. Dengan dasar ayat, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kamu pada bulan Ramadan ini sakit atau bepergian, boleh menunda siamnya pada hari yang lain, yaitu setelah bulan Ramadan. Ini termasuk keringanan dari Allah yang harus kita syukuri. Hanya saja marid, sakit itu macam-macam. Ada sakit yang dibuat siam tidak pengaruh. Itu tadi seperti sakit kulit, sakit gatal, atau sakit hati. Ya, sakit hati maknanya dicaci oleh orang. Ya, atau janji hutangnya mau dibayar, tidak dibayar, kan sakit. Tapi itu sakit tidaklah yaitu membawa madaratnya kita saum, tetap saum. Tapi sakit yang membawa madaratnya jasad, memangnya ada orang yang punya sakit dalam yang apabila dibuat siam maka bertambah sakit, ini yang dibolehkan kita untuk yaitu tidak siam tapi kita berbuka karena untuk kemaslahatan jasad kita. Kama rakhasa lil mar'atil ajuzi, sebagaimana beliau memberi keringatan pada wanita yang sudah tua, wasyaikhil fani, dan juga laki-laki yang sudah tua pula. Yang dibolehkan bil iftari, yaitu berbuka. Karena orang kalau sudah lanjut usia, ya makan banyak, ya tidak mampu, makannya sedikit. Kalau tidak makan lapar dia, boleh. Demikian juga al-hamil, orang yang wanita yang hamil. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Wanita yang hamil, dia makannya banyak. Ya. Ketika apa dia anaknya makan, dia makannya untuk dia dimakan oleh anaknya. Boleh dia kalau tidak mampu. Ya. Jangan sampai yaitu kita siam hamil tapi janin kita kebingungan di yaitu rahim ibunya, maka ibunya harus belas kasihan kepada anaknya. Tapi harus mengganti besok kalau sudah melahirkan. Wal murdi'u, dan juga wanita yang menyusui. Ya, wanita yang menyusui, dan ini harus difahami oleh seorang suami karena suami tidak ada yang menyusui, tidak ada suami yang hamil. Ini kekhususan untuk wanita. Maka wanita yang menyusui, yang dia selalu anaknya dia minta susu terus, dan apabila dilepas dia menangis, diganti susu yang lain tidak mau, maka boleh seorang wanita yang menyusui, maka dia berbuka demi untuk kemaslahatan yaitu anaknya. Yut'imani fi kulli yaumin miskinan muddan min burrin, tapi mengganti setiap harinya 1 mud berupa beras. 1 mud, ya, kasihkan kepada fakir miskin. Wa huwa madhhab Ibnu Umar, ini adalah madhabnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wa Ibnu Abbas, dan juga Ibnu Abbas. Nah, selanjutnya, wa kana la yujibul qada'a ala man akala aw syariba nasiyan lisyamihi. Kalau kita sedang siam lalu lupa, di tengah-tengah kita sedang bepergian, atau tengah-tengah kita sedang duduk, ada minum kok enak sekali, diminum. Loh, ketika diminum setelah itu dia baru ingat, maka hendaknya melanjutkan yaitu siamnya. Demikian juga ketika dia masuk rumah, tidak tahu dia kalau itu dia dalam keadaan siam, ada makan yang enak belum makan,
makan. Ketika di tengah makan, lalu ingat dia siam, maka berhenti, lalu melanjutkan siamnya. Dan ini merupakan rahmat Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, La ta'khuduhu sinatu walanahum. Allah Ta'ala tidak menghukum bagi orang yang lupa dan juga orang yang tidak tahu. Dan Allah tidak menghukum bagi mereka, yaitu yang sifatnya orang yang ketiduran atau yang lainnya. Nah, wa kana yasubbu ala ra'sil ma'al barida. Dan ketika beliau siam dalam keadaan panas, maka beliau juga menuangkan air di kepalanya. Nah, siang hari jam 12 atau yang lainnya. Wa huwa shaimun, sedangkan beliau dalam keadaan siam. Ya, diguyur. Ya, badan kita ini kalau panas kena air segar sekali. Ya, tetapi kita tidak boleh memasukkan sedikit pun air ketika kita mandi ke mulut kita. Tapi kita berkumur boleh, namun setelah berkumur kita harus tumpahkan. Wa huwa sha'imun khinama yastatul kharu. Beliau menyiram kepalanya dengan air yang dingin ini ketika dalam keadaan siam sangat panas sekali. Sangat panas sekali. Makanya dikatakan Ramadan itu karena waktu itu waktu panas, waktu kemarau. Walaupun di tempat kita kadang-kala masih hujan, karena Ramadan mana min syiddatil kharri. Min syiddatil kharri. Karena sangat panasnya. Nah, selanjutnya. Wajtihatuhu sallallahu alaihi wasallam fil ibadati fi Ramadan. Termasuk akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh beribadah pada bulan Ramadan, melebihi kesungguhannya pada selain bulan Ramadan. Nah, ya ini yang harus kita pahami. Karena bulan Ramadan 1 tahun hanya sekali. Amma ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam wa ijtihatuhu fi Ramadana fakana aksara min khairihi minasyuhur. Adapun ibadahnya beliau dan kesungguhannya di dalam beribadah pada bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan-bulan selain Ramadan. Karena mengingat keutamaan-keutamaan di dalamnya. Yang dulu telah kita bahas, ada malam Lailatul Qadar dan juga yang lainnya. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yaqumul laila hatta tatafattara qadamahu. Bahkan Rasulullah SAW berdiri sholat malam, sholat tarawih sampai bengkak 2 kakinya. Kita kalau berdiri lama bengkak kaki kita. Karena beban yang ada di tubuh kita ini ditanggung oleh betis kita. Subhanallah. Ya. Dan tidak ada sahabat yang sifatnya lari. Pada waktu sholat tarawih, beliau juga sholat tarawih dan sholat tarawih di masjid. Adapun qiyamul lail selain bulan Ramadan, beliau sholat di rumahnya. Dan tidak berjamaah dengan yaitu istrinya, padahal istrinya banyak. Tapi sholat tarawih karena keutamaan qiyamul lail pada bulan Ramadan ini, beliau sholat di masjid. Walaupun pertama, kedua, ketiga, keempatnya maka beliau menjauhi khawatir turunnya ayat tentang wajibnya sholat tarawih pada waktu malam Ramadan. Tapi ketika beliau sudah tahu tidak ada ayat yang turun tentang wajibnya berjamaah sholat tarawih di masjid, maka beliau kembali ke masjid. Dan ini juga untuk peringatan kita semuanya kaum muslimin. Sholat tarawih dan witir beliau itu di masjid. Bukan tarawihnya di masjid lalu witirnya di rumah. Ya. Ini kita pahami. Karena salat berjamaah, salatul jamaati afdalu min salatil fadri bi 27 darajah. Salat berjamaah baik salat berjamaah yang itu asalnya salat wajib atau salat sunnah berjamaah seperti salat tarawih, maka keumuman hadis tersebut pahalanya lebih banyak daripada salat sendirian di rumah. Digandakan 27 atau 25. Bukankah orang ingin ketika berniaga mendapatkan keuntungan yang banyak? Ya. Bagaimana beribadah? Ya, orang bekerja dia ingin mendapatkan keuntungan yang banyak.
maka orang beribadah hendaknya pula mendapatkan keuntungan yang banyak. Karena keuntungan orang beribadah untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang harus kita fahami. Nah, pada malam-malam yang 10 terakhir Rasulullah SAW punya keistimewaan sendiri. Mengingat malam 21 sampai 30 ini ada malam-malam yang digandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih banyak pahalanya digandakan 1000 bulan. Beliau malam hari itu tidak tidur. Dan tidak pula berkumpul dengan istrinya. Maknanya yang tidak kumpul pula dengan istrinya. Pindah di suatu tempat di masjid untuk iktikaf. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 terakhir, syattal mi'zara. Menjauhi istrinya, maknanya tidak jima, tidak kumpul. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangun istrinya. Membangun istri supaya sholat. Wa akhyal laila, dan juga beliau tidak tidur malam hari. Ya, memperbanyak membaca Al-Quran. Ini kadangkala kesalahan sebagian yaitu orang awam, dikira malam itu hanya untuk sholat saja. Ya, kalau kita sudah sholat tarawih 11 rakaat, tidak sholat tarawih lagi. Adapun sholat sunnah mutlak boleh, tapi sebaiknya kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran, ya, baca hadis beliau. Bahkan para ulama baca Al-Quran difahami maknanya. Jadi benar-benar beliau memanfaatkan waktu 10 malam terakhir ini digunakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma'adzalika la yazidu ala ikhta' asrata rak'atan fi Ramadhan wa la ghaira Ramadhan. Walaupun demikian beliau sholatnya lama sekali dan sampai bengkak kakinya, tidak pernah menambahi dari 11 rakaat. Baik itu pada bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan. Dengan dasar hadis Aisyah radhiyallahu anha, ma zata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan wa la ghairihi an ikhta asrata rak'atan. Tidak pernah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam, baik itu pada bulan Ramadan atau selain Ramadan, dari 11 rakaat, tidak pernah lebih. Ini disaksikan oleh istrinya sendiri, yang paling banyak berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu kita fahami. Namun sholat tarawih beliau itu dinamakan tarawih karena ada orang yang tidak faham. Ustaz, setelah sholat tarawih kita bolehkah sholat tahajud? Sholat tarawih itu sama dengan sholat tahajud, artinya jumlah rakaatnya. Dan dikatakan tarawih karena beliau itu kalau sholat tarawih yaitu 11 rakaat, 2 rakaat lama sekali. Bahkan pernah 1 rakaat sampai 200 ayat. Sahabat itu sampai pakai tekennya, pakai tongkatnya untuk bertahan supaya tidak jatuh. Karena kalau kita tuh lama berdiri bisa bengkak, bisa jatuh. Pegangan sampai tongkatnya. Subhanallah. Begitu keadaan panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sudah 2 rakaat selesai, benar 2 rakaat selesai, maka beliau taruh mana istirahat. Nah, duduk agak lama ya. Untuk menghilangkan yaitu bengkak-bengkak yang ada di kakinya. Setelah itu beliau bangun lagi. Itu namanya tarawih. Jadi karena lama berdirinya, dapat 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian istirahat. Istirahat tarawih roha, yaitu melapangkan atau meringankan jasadnya dulu. Setelah itu naik lagi. Sholat itu namanya sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu juga sholat witir, ya cuma witir itu genap, dan juga bisa dikatakan sholat tahajud. Nah, jadi kalau sudah sholat tarawih dan witir sudah selesai, tidak ada yang lagi. Ada waktu baca Al-Quran, dan upayakan baca Al-Quran itu difahami maknanya agar kita bisa mengambil faedah.
Walakin salatuhu lam takun ka salatina, tapi salatnya beliau tidak sama dengan salat kita. Fa inna salata aksarin nasi laibun wa abasun. Yaqra'u khatum bir raqatil waqidah wan najmi idha hawa summa yahwi. Tapi salatnya beliau tidak sama dengan salatnya orang awam, terutama kita saksikan pada zaman sekarang. Kalau ada masjid agak lama imamnya, ya baca Quran dia pergi, cari yang lebih cepat. Padahal kalau di pasar cari waktu yang agak lama dia. Padahal belum tentu orang itu di pasar dagangannya laku. Tapi kalau orang beribadah dengan dasar dia muslim, ikhlas karena Allah Ta'ala, mengikuti sunnah, diberi pahala. Ya, ini perlu untuk peringatan kita semuanya. Ketika kita menjumpai masjid agak lama sedikit, lari mencari masjid yang imamnya kilat. Cepat. Nah, padahal sholat beliau itu sampai tatafattor. Qadamau, bengkak kakinya karena lamanya berdiri. Belum lagi sujudnya. Inilah panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi fi Ramadhan hatta ya'tamituna 'alal 'asa min tulil qiyami wa yaqumuna bil mi'aini hatta yaksawna fawatal falaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, salat tarawih bersama sahabatnya pada bulan Ramadan sehingga para sahabat ini bersandar dengan tongkatnya, ya. Ditambah kakinya satu yaitu tongkatnya, ya, dipegang oleh tangannya supaya tidak jatuh. Kenapa? Mentulil qiyam, karena lamanya berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu rakaat itu 200 ayat, subhanallah. Sehingga mereka khawatir yaitu luput dari sahurnya. Nah, itu bagi bapak dan ibu yang pernah umroh, itu kalau di Masjid Nabawi atau di Masjid Mekah itu dibuat ronde 2. Siapa yang ingin sholat tarawih pertama, maka setelah sholat isya jam 9 nanti sampai jam 11. Sholat isyanya di sana itu jam setengah 9, jadi tidak seperti dengan kita. Jadi maghrib dengan isya itu agak lama. Nanti sampai jam 11 sudah itu selesai, 2 jam lebih itu. Nanti dimulai lagi jam 1 sampai jam 3. Bahkan jam juga lebih. Ini untuk ronde yang pertama. Bagi yang belum sholat tarawih pada awalnya bisa mengikuti pada malamnya. Dan itu tetap 11 rakaat. Cuma 2 imam yang beda. Imam yang pertama untuk melayani yaitu para jamaah haji atau umroh yang sifatnya mau yaitu tarawih pada awalnya. Yang kedua untuk melayani orang yang ingin sholat tarawih malam hari jam 1 dimulainya. Begitu contoh-contoh dari para ulama sunnah. Dan juga dianjurkan pula kita bapak dan ibu wa raghaba ashabahu bil umrati fi Ramadan. Dan beliau menganjurkan pula untuk sahabatnya kalau bisa umrah bulan Ramadan. Ya, karena beliau mengatakan umratun fi Ramadan ta'tilu hajjatan. Umrah bulan Ramadan seimbang dengan pahalanya haji, tapi bukan pengganti haji. Ada lagi riwayat ta'dilu hujjatan ma'i. Orang umrah pada bulan Ramadan seperti orang haji bersamaku. Namun kewajiban haji bagi orang yang belum haji tetap. Karena di sini bukan mengganti, tapi membanding yaitu pahalanya. Begitulah kaum muslimin wal muslimat, beberapa hal yang perlu kita fahami, ya, dan supaya kita bisa mengambil manfaat yang banyak. Barangkali ada 1-2 pertanyaan silahkan, dan afan kondisi badan karena capek dalam bepergian selama 3 hari 3 malam. Nah, semoga apa yang dapat disampaikan tadi bisa kita maklumi. Nah, fadhal. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan pemirsa sekalian.
pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Aunur Rafiq Ghufran LC Hafizahullah Ta'ala pada kesempatan perjumpaan kali ini, yaitu tentang bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan untuk menyampaikannya melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp, dikirim ke nomor kami 0873 kali 04 kali 846. Pertanyaan melalui line interaktif di nomor 031 37 10 210. Baik, kita buka dengan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya Ustadz terkait dengan beredarnya satu hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Maka bagaimana status dari hadis ini? Bolehkah diamalkan ataukah tidak? Silahkan Ustaz. Saya pernah membaca itu hadis la asalalahu. Tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Adapun kita satu saat ingin istirahat boleh. Dan itu menjadi dalil bagi orang-orang yang selalu tidur. Bayangkan Rasulullah SAW kita fahami tadi, tidurnya sebentar. Bahkan perang beliau itu pada waktu Ramadan. Ya, perang Badar, pembukaan kota Mekah. Bahkan juga ada keterangan sampai 9 kali perang. Ya, gimana orang tidur, perang mau tidur, mati kita. Adapun kita maunya capek sebentar tidur, boleh. Setelah itu kita bangun. Ya, kita beraktivitas yang lain. Amal-amal Ramadan kita amalkan, terutama membaca Al-Quran. Ya. Ini sangat penting sekali. Karena Ramadan diturunkan Al-Quran. Baca kitab yang lain. Bahkan juga para ulama seperti Imam Malik hanya membaca Quran saja. Bahkan para sahabat ada yang 1 pekan tuh khatam. Dan ada lagi yang 3 hari menghatamkan Al-Quran. Bayangkan itu 3 hari. Berarti 1 hari semalam yaitu 10 juz. Tapi kita tidak boleh menghatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Agar kita bisa memahami maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Khairan atas jawabannya disampaikan dan semoga dapat dipahami. Baik, kemudian untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya berkenaan dengan seorang yang mata pencaharinya adalah seorang kuli bangunan, Ustaz, atau seorang tukang bangunan yang dia membutuhkan tenaga dalam pekerjaannya dan tentunya tidak bisa dilakukan ketika dia dalam keadaan puasa. Nah, bagaimana hukum seseorang ini meninggalkan puasa Ramadan karena pekerjaannya dan dia juga kesulitan untuk membayar hutangnya karena memang dia pekerjaannya menjadi tukang bangunan setiap harinya juga di bulan-bulan yang lainnya. Maka bagaimana solusinya Ustaz? Silahkan. Orang mencari nafkah ada 2 macam. Ada kalanya mencari nafkah 1 hari bisa untuk 5 hari. Atau bisa juga untuk beberapa hari. Dan ada kalanya mencari nafkah, hari itu dia mencari nafkah, hari itu pula dibutuhkan untuk dirinya dan keluarganya. Sehingga apabila dia pada hari itu tidak bisa mencari pekerjaan, tidak makan, tidak minum, tidak bisa memberi nafkah keluarganya. Ketika yaitu seorang kuli seperti itu, tukang batu seperti itu keadaannya, hari itu ya yang dia kerja dapat rezeki untuk membiayai keluarganya, maka boleh dia tidak siam. Karena apa? Menafkahi istri dan anak wajib.
Sedangkan siam bisa ditunda. Kalau kita makan ditunda, mati kita. Boleh. Seperti supir ya yang sifatnya supir jauh, hari itu dia mendapatkan itu padahal anaknya banyak, tanggungannya banyak, apalagi dia punya hutang, boleh. Tapi tetap kapan hendaknya ada waktu ya, kita tabung hari tertentu, kita tidak kerja untuk bayar siam kita. Namun suatu saat banyak pula yaitu para pekerja yang sifatnya dia siam tapi kuat dia, tukang batu juga kuat dia. Dengan cara apabila kita mau sahur, kita perbanyak sahur kita dan minum kita banyak, karena badan itu butuh cairan, butuh makan ya. Jadi makannya kuli hendaknya ditambahi ya. Lain dengan makannya yaitu seorang ustadz yang banyak duduknya ya. Makanya kita lihat kuli-kuli makannya banyak nasi ya ditambah lagi boleh, karena untuk supaya kita tidak merugikan orang-orang yang menyuruh kita kerja. Tapi kalau kita sebagai seorang kuli atau tukang itu, namanya kita masih punya simpanan yaitu duit ya untuk biaya kita setiap harinya. Alangkah baiknya kalau kita menjarangkan mungkin 3 hari sekali, yaitu kita kerja, kemudian berikutnya tidak kerja karena sudah ada, itu lebih bagus. Karena kalau kita ini siam punya hutang terus meninggal dunia, itu kerabatnya harus membayar. Man mata wa alaihi shaumu fa shauma anu waliyuhu. Itu hadis diriwayatkan oleh Muslim. Siapa yang meninggal dunia punya hutang, walinya, kerabatnya suruh bayar hutang. Nah, ya. Jadi kondisi tukang dan juga tukang batu atau yang lainnya ini, jika dia kerja masih ada simpanan, dan seandainya bulan Ramadan dia kerja ini, yaitu kalau tidak kerja tidak dapat rezeki, tidak bisa menafkahi, kerja. Dan nanti kita akan bayar di luarnya. Tapi kalau seandainya kita, yang nomor 2, kita ini mampu kerja dengan makan yang banyak dulu, makannya menjelang mau subuh, dan minum yang banyak supaya sehat dan ini kerja, alangkah baiknya siam dan juga dapat rezeki dan juga bisa menafkahi yaitu si istrinya. Tetapi kalau kita ini kerja, badan kita tidak mampu dengan siam ini, merugikan orang yang menyuruh kita kerja, kita tidak boleh merugikan orang. Maka kita berbuka dan nanti kita akan yaitu membayar pada kesempatan yang lain. Baik, itu yang dapat disampaikan kaum muslimin wal muslimat. Waktu sudah menunjukkan jam 6:12. Semoga ya dengan keterangan yang singkat kita bisa mengambil faedah dari ayat maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga kita dimudahkan untuk siam Ramadan ini dan betul-betul bisa memanfaatkan siang harinya dan malam harinya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Akhirnya kita tutup yaitu majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Nur Rafiq Khusran LC hafizahullah ta'ala atas kajian yang telah disampaikannya dan juga atas jawaban-jawabannya telah diberikan. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami sampaikan pula terima kasih jazakumullah khairan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari berdiri mohon kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.